Halo kawan-kawan, lama kita tak jumpa karena hampir 2 minggu kawan saya yang pegang kamera ini sibuk gitu, dan saya sendiri juga lumayan sibuk dan jadi sangat kontradiktif gitu kerjanya gitu. Jadi ya kita anggap channel ini sebagai nggak ada beban gitu, cuma ngalir aja gitu, nggak ada taksiran, nggak ada tujuan dan lain sebagainya gitu. Yang penting kita sedikit berkarya. Oke, kembali ke kiri dan kanan. Di malam yang indah untuk dilewati ini, kita akan membedah buku yang sangat fenomenal sekali, kawan-kawan gitu. Ini ada 2 ideologi di tangan saya. Yang paling pertama adalah ideologi tentang kapitalisme. Mungkin kawan-kawan sudah tahu kapitalisme itu seperti apa, tanpa kemudian saya nanti jelaskan panjang lebar gitu. Kawan-kawan mungkin sudah tahu. Terus ideologi sosialisme. Di tangan saya ini, judul bukunya yang paling pertama itu adalah The End of History and the Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Ini internasional bestseller, kalau kawan-kawan bisa tahu gitu. Dan seorang penulisnya yaitu Francis Fukuyama. Dia seorang blasteran Jepang gitu, tapi tinggal di Amerika Serikat, dan sebagai komentar politik juga sebagai guru besar juga. Banyak pengalaman dari Francis Fukuyama gitu. Dia menulis buku ini, dan di tangan kiri saya, karena kebetulan itu ada suara motor itu. Tapi nggak apa-apalah, yang penting sebagai backsoundnya gitu. Jadi kita gitu. Semangat gitu. Terus di tangan kiri saya ini ada Sosialisme Abad 21 yang ditulis oleh Michael Neumann, ini seorang guru besar gitu. Ini kan sangat kontradiktif gitu. Ini menyatakan bahwasanya, kalau di tangan kanan saya menyatakan bahwasanya nggak ada ideologi lagi gitu. Kalau di tangan kanan saya, ini juga bilang kalau di tangan kiri saya menyatakan bahwasanya ada ideologi lagi gitu. Kalau di tangan kiri saya kan menafsirkan seperti kawan-kawan mungkin sudah tahu gitu. Kapitalisme yang ada di tangan kanan saya ini akan membunuh dirinya sendiri menurut penafsiran dari bapak sosialisme, yaitu Karl Marx. Nah ini, mari kita bedah buku yang pertama. Pertama ke kiri nih, bebas lah ya. Tapi saya pilih yang kiri dulu nanti supaya lebih sinkron gitu. Karena saya baca dulu yang ini, terus kemudian baca bukunya yang ini gitu. Yang pertama dulu, Sosialisme Abad 21, Jalan Alternatif Atas Neoliberalisme. Apa ya? Kalau di sini yang paling fenomenal adalah sosialisme akan tumbuh menjadi ideologi paling utama di dunia gitu, mengalahkan kapitalisme. Derwa bunda, Derwa belum. Itu bunda itu, wah ngeri kan. Terus kita lanjutkan lagi. Tertawa. Kita lanjutkan lagi. Sosialisme abad 21 ini menyatakan bahwasanya puncak peradaban akan dimenangkan oleh sosialisme gitu. Siap. Lanjut. Ini tadi tidak konsen, diinterupsi sama ibu ini. Oke. Di sosialisme abad 21 ini kita mengambil peran, yaitu contohnya di negara-negara komunis gitu, seperti
Kuba dan Swedia. Kalau kawan-kawan sudah baca, Kuba menjadi corong alternatif di pandangan di pandangan buku ini, menjadi corong negara komunis yang maju gitu. Terus negara Swedia yaitu sosial demokrasi yang kemudian menjadi corongnya, yang kemudian berhasil mengalahkan kapitalisme sampai sekarang. Nah, tetapi ini kan sosialisme, saya tidak akan membahas terlalu panjang dan lebar gitu. Tapi kemudian saya meringkas ini isi buku ini gitu. Sosialisme kan, negara-negara sosialisme sekarang seperti yang pernah kita lihat, banyak kesuburan di sana atau peningkatan ekonomi di sana pas zaman dulu di abad 20 gitu, menjelang abad 20 gitu. Seperti misalnya China, Korea Utara, terus Vietnam, bahkan Rusia yang sekarang lagi tegang-tegangnya sama NATO, yaitu Ukraine gitu. Ini kan masih ada pertentangan dari konsep itu tadi, konsep ideologi itu tadi gitu. Tapi kenapa kemudian kalau menurut buku ini sosialisme yang murni itu harus tumbuh? Artinya mengesampingkan semua fakta-fakta atau semua teori-teori ekonomi yang berada di kapitalisme gitu. Ini kan sekarang campur nih, kalau sosialisme yang betul-betul murni itu kan masih belum bisa membangun sebuah negara. Contoh misalnya China sekarang kan bukan sosialisme murni gitu. Bahkan untuk pasarnya atau investasinya dan lain sebagainya itu kan pakai kapitalisme, model-model kapitalisme. Kalau seperti, makanya keinginan dari sosialisme itu sendiri gitu, harus revolusi besar-besaran semua yang ada di dunia, itu baru sosialisme akan menjadi sosialisme yang murni gitu. Contoh misalnya di Kuba, patronnya kan dulu sosialisme yang paling berkembang kan Rusia gitu. Kuba dulu sangat ketergantungan terhadap Rusia. Tetapi kemudian setelah Rusia Uni Soviet pas waktu itu terpecah menjadi sebuah negara-negara bagian yang sekarang menjadi bentuk Rusia gitu. Kemudian patron Kuba tidak seintens pas waktu Uni Soviet gitu. Kira-kira paham maksudnya gitu. Nah, itu patron dari Kuba yang ketergantungan terhadap sosialisme murni yaitu Uni Soviet, tapi sesudah Uni Soviet runtuh pas waktu itu pada tahun 1989 kalau nggak salah, menjadi Kuba menjadi kurang kedekatan kulturalnya tidak masif di sana gitu. Nah itu kawan-kawan gitu. Bahkan Kuba sendiri yang dipimpin oleh Fidel Castro pas waktu itu, presiden Kuba, dia juga menyumbang banyak teori-teori dari kapitalisme itu sendiri gitu. Contoh, karena ekonominya dulu tidak jalan, artinya masih ada ketergantungan dari teori-teori dari kapitalisme itu sendiri gitu. Nah itu kawan-kawan, contohnya ketika Amerika Serikat pas waktu itu melancarkan serangan investasi supaya Kuba tidak menjadi negara-negara sosialis pas waktu itu, dengan barcode ekonomi, dengan sanksi ekonomi, tapi Kuba kemudian berkembang dan ada angin segar pas waktu itu kalau kawan-kawan baca di sini, dengan adanya minyak di Amerika Latin pas waktu itu.
Jadi Kuba bisa tumbuh. Coba kalau tidak ada minyak pas waktu itu. Dan bukti bahwa Kuba ada teori-teori dari memasukkan teori-teori dari kapitalisme itu sendiri, yaitu dengan adanya pariwisata dan lain sebagainya. Nah itu kawan-kawan. Tapi menurut saya Kuba sangat berhasil juga dalam mengembangkan dan meningkatkan nilai ekonominya gitu. Contoh terkenal misalnya kalau pendapat Che Guevara, apabila sosialisme itu tumbuh menjadi sosialisme yang murni, kalau kata Che Guevara kalau nggak salah gitu, beliau mengatakan revolusi besar-besaran di semua dunia, maka sosialisme dapat tumbuh. Kalau hanya di bagian Eropa Timur seperti Rusia dan lain sebagainya, maka sosialisme murni itu akan tetap ketergantungan di Amerika Serikat atau negara-negara kapitalisme atau feodal yang besar gitu, negara-negara liberalisme yang besar, Inggris, terus Australia, Amerika Serikat yang mempunyai power yang besar gitu. Nah itu dari ini tadi. Maka jangan heran kemudian sosialisme menjadi sangat mendominasi di sini, karena dia berpikir bahwasanya pandangan kapitalisme itu sendiri dari awal, sosialisme akan meruntuhkan dari kapitalisme. Dan kalau katanya sosialisme gitu, kalau katanya bapak sosialisme ya kan Marx gitu. Kalau kata Karl Marx gitu, sosialisme akan membunuh dirinya sendiri. Coba kita lihat sekarang bagaimana kalau di zaman kontemporer ini, di zaman 2023 ini, kan banyak masih ada perang berkelanjutan. Kan menarik sekali tuh, pertentangan ideologi dari zaman dulu dan sampai sekarang gitu. Oke, selesai ke buku ini, kita lagi tafsir dari bukunya Francis Fukuyama. Akhir dari sejarah manusia adalah kemenangan kapitalisme. Berapa Eki? Berapa menit? 12. 18. Gak apa-apa, kita jangan terlalu banyak, nanti terlalu ngantuk nanti. Pokoknya jangan di atas 25 menit lah gitu. 20 menit paling mentok gitu. Saya akan cepet-cepet nih sekarang. The End of History the Last Man, kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Kalau di Asia Tenggara kan apa ya, kita kalau kata bahasanya Lenin kan seorang tokoh dari sosialisme gitu. Lenin mengatakan di Asia Tenggara termasuk negara dunia ketiga itu Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya, Thailand, Filipina, masih Lenin menganggap bahwasanya ada dependensia. Nah, dependensia itu artinya ketergantungan. Di negara-negara dunia ketiga ada terdapat ketergantungan dari kapitalisme. Itu dari teori Lenin itu, teori dependensia kalau kawan-kawan baca gitu. Oke. Menarik di sini. Ini kan dari buku pertama sama buku kedua ini membahas tentang sejarah. Tafsir awalnya itu adalah sejarah, history, sejarah. Jadi beda tafsir di antara kedua ini gitu. Kalau di buku kedua ini, Francis Fukuyama dasarnya itu adalah Hegel yang kemudian menafsirkan sejarah. Sedangkan kalau di buku pertama ini, Karl Marx menafsirkan sejarah itu ya dari Hegel, tapi kan Karl Marx anak muridnya Hegel gitu. Karl Marx gurunya Hegel gitu. Nah itu. Jadi tafsir di antara tafsir ini gitu. Jadi bayangkan nih kawan-kawan gitu. Ini kan tafsir dari dua buku, tetapi patronnya ya sama. Faktor tentang sejarah itu tadi kawan-kawan gitu.
yang menganggap bahwasanya kalau di buku pertama ini semua sejarah dari awal peradaban sampai sekarang era kontemporer ini dibenturkan oleh kelas atau ekonomi. Semua berbentuk ekonomi gitu. Sejarah itu dibentuk oleh ekonomi. Perang atas nama sejarah itu dibentuk oleh ekonomi dan lain sebagainya. Pasti atas nama ekonomi. Makanya semua atas nama sejarah itu adalah perang antar kelas. Itu kalau tafsirnya dari Karl Marx gitu sendiri gitu. Kalau Hegel menafsirkan sejarah, kemudian sejarah itu telah berhenti kalau kata Hegel. Yang kemudian ditafsirkan oleh Francis Fukuyama, sejarah itu telah berhenti sampai sekarang gitu. Kenapa berhenti? Setelah runtuhnya tembok Berlin sama runtuhnya Uni Soviet pas waktu itu pada tahun 1989 yang kemudian saya sebutkan tadi dari awal, menjadi kemenangan dari sejarah dan akhir dari sejarah. Kenapa seperti itu? Karena manusia modern adalah bentuk representasi dari akhir dari sejarah itu sendiri gitu. Kalau menurut dari Hegel gitu. Tidak ada pertentangan ideologi lagi gitu. Tapi iya, apakah iya seperti itu? Tapi sekarang lihat apa yang terjadi. Masih dengan pertentangan ideologi, kawan-kawan. Masih dengan perang kalau kita lihat sampai sekarang gitu. Kita yang non-blok, yang dimotori oleh founding father kita yaitu Soekarno pas waktu itu, kita non-blok. Apakah benar juga kita non-blok? Nah, kawan-kawan punya argumentasi sendiri mengenai hal itu. Dan saya juga pernah menulis skripsi pas waktu itu, dan di skripsi saya, kenapa berdirinya ASEAN? Karena skripsi saya tentang hukum internasional. Kenapa kemudian berdirinya ASEAN? Karena apa? Di bukunya Edi Burmansyah, kalau nggak salah kawan-kawan, nanti searching gitu. Berdirinya ASEAN karena ketakutan dari Amerika Serikat untuk sosialisme berkembang di Asia Tenggara. Makanya berdirinya ASEAN pas waktu itu. Coba nanti tarik di bukunya Edi Burmansyah tentang ASEAN. Saya ada bukunya. Dan itu kawan-kawan, ini kan jangan-jangan kita dibentuk oleh statement seperti itu dan tumbuh menjadi seperti itu karena kita, patron kita jangan-jangan blok barat gitu. Blok superpower atau blok Amerika gitu. Kalau kita look back di sejarah gitu. Kalau lihat sejarah kan pembantaian komunis besar-besaran di Indonesia. Bayangkan hal itu. Kawan-kawan ini, kalau katanya Pramoedya Ananta, 3 juta manusia dibunuh pas waktu itu. Bayangkan 3 juta manusia dibunuh itu warga Indonesia asli loh. Nah, siapa yang kemudian bertanggung jawab? Ya, nanti di lain waktu kemudian kita akan bahas seperti itu, dan siapa yang kemudian menjadi black shadow-nya di sana. Oke. Kalau kata Hegel kan, karena dia meneliti bahwasanya tentang sejarah itu tadi, makanya kemudian terjadi pertentangan dari kapitalisme dan sosialisme gitu, berbenturan gitu. Kalau kata Hegel mengatakan bahwasanya manusia pertama itu dia meneliti sampai awal-awal, sampai akar-akarnya gitu. Manusia pertama itu butuh pengakuan dan hasrat, makanya tidak seperti sosialisme
ini sendiri gitu. Pas manusia pertama misalnya pada waktu sejarah itu pasti ada sebatas pengakuan gitu. Makanya timbulnya perang dan lain sebagainya ya itu tadi, ingin pengakuan. Makanya kemudian agennya itu tumbuh dan berkembang menjadi liberalisme. John Locke, terus Hobbes gitu, yang kemudian sumber asli dari liberalisme itu sendiri, seperti saya sebutkan tadi oleh para filsuf itu sendiri gitu, Hobbes sama Locke gitu. Nah ini kawan-kawan gitu. Artinya kan manusia itu harus punya daya pengakuan itu sendiri, makanya tidak mungkin seperti sosialisme yang sedikit komunal, artinya bersama-sama, semua bersama, semua disamaratakan. Karena kalau menurut kapitalisme itu manusia punya hasrat untuk mendominasi. Nah itu maksud saya tadi kawan-kawan. Jadi itu ya itu biang keroknya itu adalah menurut saya karena tafsir antara sejarah gitu. Ini menafsirkan Karl Marx menafsirkan gurunya itu tadi, yaitu Hegel, untuk sejarah adalah pertentangan kelas, dan Hegel salah di sana gitu. Klarifikasi menurut Marx gitu. Kalau gini mendukung gurunya Marx, yaitu Hegel di The Last Man ini, kapitalisme. Nah itu kawan-kawan. Jadi kan penting itu kita menafsirkan sejarah. Kalau kata Soekarno kan, jangan lupakan sejarah. Wih. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semua anak muda kita misalnya, waduh, ding, ngecok, dan lain sebagainya. Waduh, lupa perjuangan bangsa. Bung Tomo, Soekarno mati-matian, Jenderal Sudirman teriak takbir dan lain sebagainya. Masih kita tik. Waduh, malu kita ya. Malu kita lah sama ini. Tadi dibantai komunis 5 juta. Waduh. Kan jadi gimana gitu sebagai generasi yang memimpin dan menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik dan kuat lagi. Oke kawan-kawan. Sekian sampai di sini. Kayaknya sudah sampai 20 menit ya. Sempah. Nah ini tadi dari beliau ini, yang kameramen saya itu udah keringetan gitu di belakang itu. Coba kawan-kawan itu bisa lihat, itu lucu sekali dia. Jadi apa ya, tongsisnya itu aduh. Jangan. Kalau saya sebutkan itu wah. Parah. Tutup. Ya, oke. Kita tutupkan sampai di sini kawan-kawan, dan terima kasih. Endorse. Wah, semua. Itu endorse. Wah, ini bukan air dari pemberian Tuhan gitu. Kopi kita nggak ada ini. Ya. Oke. Tutupkan sampai di sini, semoga kawan-kawan sehat selalu. Sampai di sini. Mas.